Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talaba fi qismil lughah al-arabiyyah wa tabiha. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursati tsaminah nastati' an nuwajjih biwasilati syabakati tawliyah wa نستمر كليتنا هذا اليوم يعني كلية الترجمة من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترجى شفاعته في يوم لا شفاعة إلا شفاعته. طيب تسهيلا لنا ولكم Sobat Lughati ila Lughah al-Indonesia. Topik kita untuk kesempatan kali ini adalah macam-macam teks dan karakteristiknya. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa kata dan kalimat yang diucapkan oleh seorang penutur bahasa itu sesungguhnya berisi tentang gagasan, ide, pikiran dari seorang penutur bahasa. Nah, kalimat demi kalimat yang disusun itu nanti bisa menjadi sebuah alinea, bahkan selanjutnya membentuk sebuah teks. Ragam teks dalam bahasa Arab itu terdiri atas teks atau tertulis dan lisan, kemudian ada yang baku dan tidak baku. Nah, jenis teks dalam bahasa Arab itu ada tulisan yang ilmiah, itu jika pesan yang ingin disampaikan sifatnya adalah ilmiah. Ada juga yang berupa tulisan sastra, jika teksnya berupa gaya bahasa sastra dan retorika. Artinya di situ lebih mengedepankan pada aspek keindahan sebuah bahasa. Apa sesungguhnya gaya bahasa itu? Gaya bahasa itu adalah wal ma'nal masuhu fi alfadhin mu'allafatin ala suratin takunu adraba linailil ghardil maksud minal kalam wa af'al fi nufusi sami'ihi. Gaya bahasa atau uslub itu adalah makna yang dikemas dalam redaksi gaya bahasa lebih mudah dipahami dan lebih mengesankan di hati para pendengarnya. Ini menurut Muhammad Mansur dan Gustiawan tahun 2002. Selanjutnya macam gaya bahasa Arab itu yang pertama adalah gaya bahasa ilmiah, yaitu gaya bahasa yang menggunakan ungkapan ilmiah dengan logika yang benar dan terhindar dari ungkapan imajinatif. Yang kedua ada gaya bahasa sastra, yaitu gaya bahasa yang berisi ungkapan yang indah, penuh dengan imajinasi. Dan yang ketiga ada gaya bahasa retorika, yaitu ungkapan yang berisi lafaz, yang memiliki makna yang kuat, dan penuh argumentasi, serta berisi bukti dan kedalaman berpikir. Ini menurut Muhammad Mansur dan Gustiawan tahun 2002. Jenis karya sastra dalam bahasa Arab itu yang pertama adalah syair, yaitu bentuk sajak yang memiliki wazan dan qafiyah seperti puisi atau syair. Jadi punya wazan, artinya ada sesuatu yang diikuti di situ. Kemudian ada qafiyah, keseragaman di dalam bunyi akhirnya. Atau yang lebih dikenal dengan nama sajak ya, qafiyah. Kemudian ada nasr, yaitu ungkapan yang indah yang tidak menggunakan wazan dan qafiyah seperti surat, kisah, khutbah, mathal, hikmah, dan wasiat. Contoh teks sastra Arab ya, ini contohnya in kuntu fil baiti kanal ilmu fihi ma'i atau in kuntu fis suqi kanal ilmu fis suqi isbir ala muril jafiyyi min mu'allim dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut itu.
Kemudian contoh teks ilmiah, Dewi Sartika Al-Mar'atul Munadhalah min Jawa Al-Gharbiyah. Ini Dewi Sartika minasyakhsiyatil marmuqah fi tarikh Indonesia al-hadits. Ini seorang Dewi Sartika itu adalah satu pribadi wanita yang memiliki peran yang begitu besar dalam sejarah Indonesia modern ya, di mana dia haitsu tahtalu makanatan kabiratan fihi nufusul Indonesia, di mana dia menempati tempat yang khusus dalam diri bangsa Indonesia, terlebih di dalam perjuangan syariah an-nasawiyah untuk memperjuangkan harkat wanita agar setara dengan yang lainnya. Ini ya, ini diambil dari majalah Alu Indonesia. Kemudian di dalam bahasa Indonesia itu terdapat dua jenis teks ya, yaitu teks faktual atau ilmiah dan juga sastra. Jadi ada teks faktual, teks yang isinya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta yang ada dan ditemukan di lapangan. Itu namanya adalah teks yang faktual. Kemudian kalau teks yang sastra, yaitu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, di mana aspek yang dikedepankan itu adalah keindahan dari susunan-susunan bahasa yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya ada ragam bahasa dalam bahasa Indonesia yang itu terdiri dari bahasa tulis dan bahasa lisan. Di dalam bahasa Indonesia juga terdapat kalimat baku dan tidak baku. Apa yang dimaksud dengan baku itu? Ragam bahasa yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam pemakaiannya. Itu bahasa yang baku. Jadi menurut aturan-aturan yang sesuai, kaidah-kaidah yang sesuai dan diakui oleh para penutur bahasa. Kalau di Indonesia maka ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Itu namanya adalah ragam bahasa yang baku. Kalau di bahasa Arab ya sesuai dengan tata bahasa Arab yang itu disepakati oleh bangsa Arab. Maka itu sebagai bahasa baku di dalam bahasa Arab. Kalau yang tidak baku bagaimana? Yang tidak baku berarti sebaliknya ya, yaitu yang tidak dikembangkan, tidak ditandai dengan ciri-ciri yang menyimpang dan ditandai ya, bukan tidak ditandai, dan ditandai dengan ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Jadi kadang-kadang ya tidak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan pakem, tidak sesuai dengan pola-pola yang biasanya berlaku dalam sebuah bahasa. Itu biasanya disebut dengan bahasa yang tidak baku. Kemudian karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah itu yang pertama ada objektif, yaitu disampaikan berdasarkan data yang ada. Yang kedua, jadi kalau karya ilmiah itu biasanya kan mengungkap sesuatu yang real, yang sesuai dengan data yang ditemukan, sesuai dengan apa yang ada. Itu biasanya objektif. Kalau netral berarti ya bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik pribadi maupun kelompok. Kemudian sistematis, itu uraiannya mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Jadi ada prosesnya itu mengikuti aturan-aturan yang sistematis, urut. Kemudian logis, artinya berdasarkan pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif maupun yang deduktif. Kemudian menyajikan fakta, bukan sekedar cerita, tidak, tetapi fakta. Kemudian tidak pleonastis dan menggunakan ragam bahasa yang formal. Nah itu teman-teman barangkali untuk topik kita di hari ini, dan nanti insya Allah akan kita diskusikan bersama-sama. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.